Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik ya. Bagaimana kita mendapatkan uang kaget yang berulang-ulang. Nah, ini saya dapatkan ketika saya memiliki usaha. Ada 3 lah ya, usaha yang berbeda-beda. Oke. Nah, pada saat itu saya memiliki problem, yaitu di bagian yang mengelola atau tim atau yang jaga gitu ya. Sehingga ini tidak jalan. Ini jalan, ini tidak jalan, setengah-setengah gitu. Jadi untung dari sini menutupi ini dan ini. Nah, sehingga saya take over ini ya, take over yang ini dan jalankan satu. Tetapi ketika saya take over, ternyata banyak sekali orang yang minat. Banyak sekali orang yang mau. Sehingga saya berpikir, berarti di luar sana masih banyak orang yang mau punya usaha. Ya, tetapi dia tidak tahu memulainya dari mana. Sehingga dia melihat usaha yang notabene sudah jalan, dia tertarik. Ketika saya menjual usaha yang satu ini, cepat laku. Saya menjual usaha ini, take over ya, cepat laku. Wow. Dan alhamdulillahnya, ketika saya take over, saya untung, ya bisa saya katakan 100%. Contohnya kalau dibilang 100%, modal yang di sini, contohnya ya, 5 juta, saya dapat 10 juta. Berarti kan 2 kali lipatnya. Dari sini saya modal 3 juta, saya jual 6 juta. Nah, sehingga saya memiliki ide ya, bagaimana saya membuat usaha, membuka. Karena problemnya saya lihat orang di luar sana pengen punya usaha tetapi dia tidak tahu ya dari mana mereka ingin mulai usaha. Jadi saya membuka, ada yang pangkas, ada yang konter, yang banyak konter ya. Ada rumah makan satu, ada yang cucian motor, tetapi ini tidak jalan. Oke. Nah, jadi saya membuat dan saya take over. Dan itu alhamdulillah sangat banyak yang cari gitu. Oke, nanti saya akan share bagaimana strateginya. Oke. Nah, kita masuk ke strateginya ya. Jadi ini ternyata bagaimana kita membuat usaha dan menjual usaha itu, men-take over. Yang pertama, oke. Kita tentukan dulu usahanya. Karena saya sudah memilih tadi, karena banyak usaha-usaha yang saya coba, akhirnya saya memilih usaha yang ini, yaitu konter. Kenapa saya memilih konter? Ya, karena simple. Ya, simple dan agar kita bisa fokus gitu ya. Nah, juga ini sangat mudah membuatnya. Nantilah kita ini ya. Oke. Jadi stepnya adalah kita cari kios yang disewakan. Oke. Kios yang disewakan, saya pikir di kota manapun, di daerah manapun itu pasti ada kios yang disewakan. Oke. Nah, cari budget yang minim antara 500 sampai 700. Untuk pemula saya sarankan jangan 1 jutaan sewanya. Karena itu nanti berdampak ya, orang lihat tinggi sewa sehingga dia berpikir 2 kali. Jadi 500, syukur-syukur ada yang 500 sampai 700. Nah, setelah dapat kios ini biasanya 3 kali 3 atau 2,5 kali 3 itu oke lah. Nah,
Apa yang Anda lakukan? Ya, atau apa yang kami lakukan? Nah, kami membeli yang namanya, ini tadi kan 500, oke? Membeli yang namanya jaring-jaring. Untuk ditempelkan di dinding atau di sisi-sisinya. Cukup 3, ya. 3 itu 150 kali 3. Itu 4,5 ya. Atau 500.000 lah kita katakannya, untuk jaring-jaring sama cantolan 500.000 budgetnya. Cari yang second biar lebih mudah, yang penting masih bagus, sama cantolannya untuk rak ya, 500.000, jadi habis sekitar 1 juta. Oke. Nah, kemudian belanjalah barang-barang. Oh, satu lagi di sini, seteling 500.000 budgetnya. Seteling yang kecil aja, cari yang second ya. Belanjalah aksesoris HP. Aksesoris HP itu budgetnya itu 1,5 juta sampai maksimal 2 juta, itu sudah banyak sekali sih menurutku ya. 2 juta. Oke. Nah, jadi sudah berapa? 3,5 itu maksimal. Ini saya buat maksimal. Oke. Nah, untuk Anda mungkin bingung, jadi dari mana saya belanja supaya 1,5 juta itu banyak barangnya. Itu sudah banyak. Anda bisa tonton video saya yang sebelumnya, ataupun bisa chat ke kita supaya kita bisa sharing bagaimana Anda bisa belanja di Roxy Mas Jakarta tanpa Anda pergi ke Jakarta. Oke? Nah, setelah jadi, Anda cukup mengerjakan itu ya, kita taruh 1 hari. 1 hari, udah rapi semua. Oke, 1 hari. Tapi intinya tadi ini di kios ini Anda carilah yang, kalau kios sih udah oke lah. Nanti kita bahas kelemahan-kelemahannya ya. Oke, 1 hari. Siaplah ini semua dengan budget 3,5 juta. Nah, rapilah, jadilah kios. Oke, jadilah kios. Ada styling. Di sini ada terpasang aksesoris-aksesoris. Mulailah kita postingnya. Mulai kita posting. Harganya itu menentukan lokasinya. Kalau lokasi yang Anda dapatkan bagus, bisa harga jualnya 7,5 juta. Kalau saya sih biasa yang bagus strategi 8,5 juta. Ya, tetapi kalau ya kios yang Anda dapatkan itu ya minim lah, istilahnya ada perumahan sepi ya, paling mentok 5 juta. 5 juta mentok. Makanya ini basicnya itu di kios sebenarnya, di kios, di lokasi, strategi enggak gitu. Oke, jadi kalau Anda dapatkan kios, Anda bisa menaikkan harga sampai 8,5 juta. Kemarin kios yang pernah saya jual tinggi itu 8,5 juta karena saya posting itu 1,2, ditawar-tawar sampai jatuhnya di 8,5 juta. Dengan modal kira-kira 3,5. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Apalagi kita nanti, karena kita hanya menyediakan aksesoris, kita kasih tahu info-info di mana dia beli kartu paket segala macam ya di kota terdekat Sales. Seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya, kita pernah hampir gagal closing karena kios yang kita dapatkan itu seharusnya tidak cocok menjadi counter, tapi kita paksakan gitu loh. Itulah karena kita mungkin udah biasa gitu ya, sehingga itu aturannya untuk pangkas rambut, salon, karena kaca, jadi bukanya itu bisa hanya sebesar pintu.
Sehingga kita buat seperti yang tadi udah komplit semua, ada styling, ada aksesoris banyak orang datang ngecek sekitar 20 orang berbondong-bondong atau berganti-ganti, mereka tidak ada yang lengket satupun. Itu yang bahaya. Jadi harus perhatikan kios ini cocok nggak untuk konter, ya. Jangan Anda asal dapat kios sudah gas, ya. Jangan, itu bisa berdampak kami hampir rugilah kita katakan, karena harus bayar sewa sampai 2 bulan yang seharusnya cukup 1 minggu laku, ini sampai 2 bulan, ya kalau 2 bulan berarti kita 2 kali bayar sewa kios ini. Kalau sewanya kios 700 berarti kita bayar 2 kali walaupun nggak kita usahakan, ya kan. Nanti kalau teman-teman sebelum laku mau usahakan, ya silahkan, itu bagus. Oke, jadi itu pelajaran berharga untuk kita semua. Apalagi sekarang ini banyak yang pengangguran, ya, susah cari kerja, banyak yang di PHK. Seharusnya ini yang kita jelaskan ini sudah menjadi sebuah peluang yang wow, ya, karena yang pengangguran sekarang, yang di PHK sekarang, ya kita buat rata-rata lah, ya. Selama ini orang itu fokus kerja, ya kan. Jadi tidak ada bidangnya di usaha, sehingga dia pengen usaha, dia masih punya duit karena masih kerja selama ini. Sekarang dia nggak kerja, tapi dia mau punya usaha, tapi dia bingung dari mana gitu awalnya. Sehingga dia lihat ada usaha yang udah jadi, tanda kutip, ya, dia akan beli. Apalagi cocok tempatnya, berapapun dia akan beli. Yang penting kali-kalinya pas. Untuk mendapatkan kali-kali yang pas, bagaimana? Kali-kali maksudnya seperti ini. Nah, barang yang kita sediakan itu, yang kita budgetkan 1,5 juta sampai 2 juta, itu kan modal. Nah, kita urutkan berapa charger, berapa handset, berapa speaker, berapa power bank. Nah, kita buat daftarnya. Oke, kita buat daftar. Teman-teman. Kita buat daftarnya semua, list. Nah, kita buat daftarnya, nama. Contohnya ini A, banyaknya 10. Harganya kita buat harga jual. Walaupun contohnya A ini kita beli contohnya 10.000, tetapi harga jualnya di rata-rata konter atau harga jual barang ini kan 10 kita beli. Harga jualnya 35, kita buat 35.000 di sini. Ini 10 contohnya. Ini 10 banyak, 10 quantity. Tetapi meskipun harga grosirnya yang kita dapatkan 10.000 atau 12.000, kita akan tulis di sini 35.000, jangan 12.000. Oke. Yang kedua B, barang B ada 20. Oke. Ada 20. Kita belinya modalnya contohnya 5.000, tetapi harga barang itu 25.000, walaupun kita belinya 5.000, kita tulis di sini 25.000. Tahu maksudnya kan? C, ada contohnya 5 biji speaker. Walaupun speaker ini kita beli 100.000, tetapi harga jualnya udah kita cek di mana-mana, itu contohnya 200. Kita tetap tulis di sini 200. Oke? Dan tibalah saatnya penjumlahan. Ternyata karena kita buat di sini daftar harga jual yang modalnya tadi 1,5 sampai 2 juta ini, ternyata jumlah penjualannya mencapai 7,5 sampai 8 juta. Inilah yang namanya kali-kali. Ya, inilah membuat orang merasa win, ya, merasa untung, dan kita pun untung kalau udah kita dapatkan kali-kali yang seperti ini, ya. Sehingga dia merasa gratis kios, merasa, ya, karena yang 7,5 juta ini 8 juta ini dia udah dapatkan dari barang, sehingga dia lihat ada kios gratis, ada
jaring-jaring atau tempat rak-rak yang gratis, ada stealing yang gratis. Jadi yang di pikirannya itu cuan. Nah, sehingga dia, oh ini 8 juta ya totalnya, listnya. Iya, kita berdasarkan data, fakta gitu ya. Bukan cuma ini. Sehingga dia hanya menawar kalau nggak 500 lah ya. Dia nggak berani macam-macam menawar 5 juta, contohnya ini 7,5. Dia nggak bakal berani 5 juta. Kenapa? Kalau dia berani menawar 5 juta, oke, nggak apa-apa. Kurangi dengan list ini. Gitu loh. List ini, ambil barang. Dia nggak melakukan itu, tetapi pasti dia menawar, ya udahlah, 7 juta lah ya. Gitu loh. Ya udahlah, biar ini. Nah, Anda nggak, abang tahu yang tempat jual kartu? Ada, ini, apalagi Anda bisa menyediakan itu. Oh, ini salesnya, ini, gitu loh. Jadi senang, ya. Itulah yang kita katakan, kita bisa mendapatkan uang kaget yang berulang-ulang. Banyak orang yang, teman saya yang berpikir itu usaha saya sekarang salah, ya. Tetapi saya hanya menggunakan trik itu ketika saya memerlukan uang tiba-tiba. Atau contohnya saya ingin ke Jakarta. Saya buat itu. Saya mau pulang kampung. Seperti bulan 12 kemarin. Saya buat itu. Saya butuh uang. Jadi uang kaget itu bisa kita ciptakan gitu loh. Kita bisa buat. Oke? Bukan berarti ini menjadi usaha. Saya tidak ya, salah ya. Dan Anda juga, saya tidak sarankan Anda hanya membuat trik ini menjadi usaha satu-satunya Anda. Bahaya juga. Ya. Oke, itu saja di video kali ini. Semoga jelaslah teman-teman ya. Jadi apapun akan kita sharing di YouTube kita ini. Ya. Yang nonton ya mantap lah. Anda punya istilahnya knowledge lah ya, tambah-tambahan gitu ya. Karena kita sharing itu berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman sedikit kita akan kita sharing supaya teman-teman juga ya sekedar tahu, syukur-syukur dipraktekkan dan harus berani action ya, jangan takut rugi ya. Oke. Saya Prion Tobing mengucapkan salam semangat, selamat berjuang, pastikan Anda coba mulai. Thank you.